Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram kita, dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas bab talak pada pertemuan kita sebelumnya, cerai. Dan yang perlu digarisbawahi adalah hadis mulia yang kata Nabi SAW, inna abghadal halal ilallahi at-talaq. Sesungguhnya perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Dan sudah kita titik beratkan agar setiap muslim di antara kita niat menikah untuk mempertahankan rumah tangganya dan membawa rumah tangga itu atau pasangannya bersama-sama dengan dia ke surga nantinya. Karena syaitan selalu menjadikan perceraian adalah target utama. Sebagaimana sudah kita tahu juga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Iblis memiliki singgasana di lautan dan dia setiap hari mendapatkan laporan dari anak cucunya. Terus saja dia menganggap biasa sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri, maka oleh iblis didudukan di sebelah singgasananya. Artinya itu prestasi tertinggi. Oleh karena itu seseorang dalam rumah tangga harus ikhlaskan niatnya. Niatnya memang ingin langgeng rumah tangganya, mempertahankan insya Allah istrinya, suaminya, sampai anak-anaknya juga bersama-sama ke surga nantinya. Kemudian kita akan lanjutkan pada siang ini insya Allah bab rujuk. Bagaimana kalau seseorang telah bercerai, maka dalam Islam dibolehkan dia untuk kembali berkumpul lagi. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Karena kadang-kadang ada orang bercerai karena hanya terbawa ego saja, situasi, kondisi, sehingga membuat dia menyesal. Maka Islam datang memberikan dia solusi. Rujuk boleh dilakukan sampai 2 kali. Kalau cerai 2 kali, maka rujuk pun bisa diberikan 2 kali. Yang ketiga sudah tidak ada rujuk lagi kecuali dengan syarat-syarat khusus. Jadi kalau seorang laki-laki mengatakan pada istrinya dalam kondisi tidak emosional, tenang, dia berakal, bukan orang gila, dia mengatakan saya ceraikan kamu dengan kalimat jelas, terjadi talak. Di dalam masa haid, 3 kali masa haid ke depan, maka dikenal dengan masa rujuk pertama. Dianjurkan setiap wanita untuk tidak keluar dari rumah suaminya, meraih hati suaminya agar terjadi perbaikan. Kecuali kalau suaminya itu fasik, buruk, membahayakan jiwanya, bisa membunuhnya, memukulnya dan segala macam, maka ini boleh tidak serumah. Ya. Kemudian kalau terjadi cerai yang kedua, juga ada kesempatan rujuk yang kedua. Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai 2 kali yang boleh kembali. Setelah lewat 3 kali masa haid boleh rujuk tanpa ada akad nikah, tapi kalau sudah selesai lewat 3 kali masa haid berarti harus akad nikah baru. Atau si perempuan boleh memilih calon laki-laki yang lain. Tapi di masa iddah itu wanita dianjurkan rujuk sama suaminya atau mantan suaminya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Dan para suami lebih layak merujuki para istri-istri itu di masa iddah mereka kalau mereka ingin memperbaiki keadaan. Kalau sudah 3 kali, talak bayyin namanya, nggak ada lagi raj'i, nggak boleh lagi rujuk kecuali dengan syarat, yaitu si perempuan ini menikah dengan laki-laki normal pernikahannya. Pada saat terjadi perceraian dengan suami yang kedua, baru terbuka variabel untuk rujuk atau kembali dengan mantan suami pertama. Ini termasuk bab dalam masalah rujuk itu sendiri. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 925. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji' wa lam yushhid. Faqala ashhid ala talakiha wa ala raj'atiha. Bahwasanya beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian merujuknya dan tidak mempersaksikannya. Beliau menjawab, persaksikanlah tolaknya dan rujuknya. Hadis ini riwayat Abu Daud, demikian secara mauquf dan sanadnya sahih. Disebutkan Abu Daud di jilid 2 halaman 257. Hadis ini menyebutkan tentang anjuran untuk rujuk atau kembali memperbaiki rumah tangga yang sudah retak atau terkontaminasi dengan godaan-godaan syaitan, ya. Bakteri-bakteri maksiat ini semuanya diperbaiki dengan cara rujuk. Hanya saja hadis ini menekankan perlu ada saksi, ya, baik dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Dia bilang mengatakan saya sudah rujuk istri saya,
gitu kan. Atau istrinya mengatakan, saya sudah kembali dengan suami saya, memberitahukan kepada seseorang. Tentu yang berhak untuk mengembalikan adalah si suami. Di sini suami sebagaimana tolak di tangan dia, rujuk juga di tangan dia. Dia merujuk istrinya. Ya, artinya istrinya menggoda dia supaya dia kembali, merayu dia, atau dia pun yang coba untuk merayu istrinya sehingga terjadilah rujuk tadi. Tapi saya sudah bilang tadi teman-teman sekalian, kalau dalam masa iddah 3 kali haid tidak ada akad nikah ya. Jadi saksi ini biar 1 orang cukup. Kalau akad nikah butuh 2 orang saksi. Kalau lewat dari masa haid 3 kali, baru mau rujuk, maka berarti harus akad nikah baru. Saksi baru, wali, mahar dan seterusnya. Hadis nomor 925 itu masih ada footnote-nya di bawah. Setelah disebutkan di footnote nomor 1711, hadis ini riwayat Abu Dawud jilid 2 halaman 257. Lalu kata penulis di sini, catatan penting penulis meringkas darinya suatu syahid yang kuat, yaitu talaqta di ghairi sunnah wa raja'ta di ghairi sunnah ashhid. Engkau telah mentalaknya tidak berdasarkan sunnah dan engkau pun merujuknya tidak berdasarkan sunnah, maka persaksikanlah. Maksudnya adalah kalau mau sesuai dengan sunnah harusnya ada saksinya. Ya. Kemudian selanjutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tentu di sini tentang khilaf di antara ulama juga poin penting ya. Apakah pada saat mengucapkan kalimat rujuk atau memaafkan istri atau saling memaafkan suami istri itu sudah menandakan rujuk? Jawabannya iya. Ya, walaupun dia tidak mengatakan saya merujuk dia. Ya, cukup dia memberikan isyarat kepada orang tuanya, mertuanya, kalau saya sudah baikan sama istri saya. Ya, ini sudah cukup. Ini namanya sudah ada saksi. Ada orang yang tahu kalau dia sudah kumpul kembali. Hadis selanjutnya adalah hadis 926 tadi, bahwa ketika Abdullah bin Umar mentalak istrinya, Nabi SAW memerintahkannya untuk merujuk atau kembali dengan istrinya. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari Muslim dan sudah disebutkan takhrisnya di nomor 913. Hadis ini tentu pernah terjadi. Abdullah bin Umar mentalak istrinya di masa haid. Kemudian Nabi SAW menyuruh merujuknya sampai selesai masa haid, baru kemudian ditentukan apakah dilanjutkan cerai itu atau mereka mau kembali. Inti kesimpulan daripada bahasan kita 2 buah hadis dalam bab rujuk ini adalah bagaimana seorang muslim ya, memperbaiki rumah tangganya itu lebih mulia dibandingkan dengan dia memulai rumah tangga yang baru. Kecuali kalau rumah tangga yang lama betul-betul jauh dari agama dan sangat berbahaya. Misal naudzubillah pasangannya sering selingkuh, gonta-ganti pasangan, mabuk, mencuri, sehingga tidak ada keamanan baik dalam jiwa, baik dalam kehormatan ataupun harta. Maka ini tentunya dianjurkan memang untuk menceraikan dan tidak berkumpul lagi sama-sama. Kita masuk bab nomor 9, bab ila, zihar dan kafarah. Di situ ada footnote nomor 1714, dijelaskan ila adalah bersumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Ya, ini karena tidak disebutkan di buku, kita buka Al-Baqarah 226 dan 227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 226 Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 227, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentu ayat 228-nya itu menjelaskan tentang masa iddah 3 kali masa haid. Tapi kita sedang menjelaskan makna ila. Jadi ila ini adalah seorang laki-laki bersumpah mengatakan saya tidak mau menggauli kamu lagi. Maka di sini dalam ayat dianjurkan dia untuk menahan diri selama 4 bulan. Ya. Itu masa menunggu dia perbaikin atau tidak hubungan dia dengan istrinya. Sementara zihar, masuk dalam judul juga ini, adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, bagiku kamu itu seperti punggung ibuku. Artinya kamu sama dengan ibuku. Dalilnya surah Al-Mujadilah ayat 2 sampai ayat 4. Ini juga kita buka karena di buku kita tidak ditulis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yakuluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya, maksudnya dia katakan sama istrinya, kau seperti ibuku. Maknanya adalah saya tidak mau lagi gauli kamu. Mirip dengan tadi ila, tapi bedanya ini dia bukan tidak mau menggauli, tapi dia anggap secara umum seperti ibunya. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh telah mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat 3-nya, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat 4-nya, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dibebaskan sebagai tebusan, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa atau wajib atasnya memberi makan, kalau dia tidak kuasa puasa juga, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang pedih. Ya, tadi dalam buku kita cuma ayat 2 sampai ayat 3, tapi kita tambahkan dengan ayat 4-nya. Karena kalau ayat sampai ayat 3 saja, berarti kafarahnya adalah bebasin budak. Di ayat 4 dijelaskan, kalau tidak ada budak maka boleh diganti dengan 2 bulan berturut-turut puasa, atau kalau tidak bisa juga dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi kurang lebih dendahnya zihar ini mirip dengan orang yang bergaul dengan istrinya di siang hari Ramadan. Ya, kalau orang menggauli istri di siang hari Ramadan secara sengaja bukan karena musafir, maka dia wajib mengganti hari lain puasa Ramadannya dan dia membayar denda. Dendanya bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau ya, memberikan 60 orang miskin makanan. Kemudian kafarah ya, adalah penebus atas dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Hadis pertama dalam masalah ini adalah hadis nomor 927 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ala Rasulullah SAW min nisa'i wa harram, faja'ala al-harama halala wa ja'ala lil yamini kafarah." Rasulullah SAW menggila sebagian istri-istrinya dan mengharamkan madu. Lalu beliau menjadikan yang haram sebagai yang halal, dan beliau menjadikan kafarah bagi sumpah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan rawi-rawinya terpercaya. Di sini Tirmidzi meriwayatkannya di jilid 3 halaman 505. Cuma memang hadis ini sedang dibahas oleh Imam Al-Zahabi, mengatakan bahwasanya ya, hadis ini termasuk di antara hadis-hadis mungkar yang diriwayatkan olehnya, maksudnya oleh perawi hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Kitabul Mizan. Hadis ini khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan mungkar, enggak boleh diterima sama sekali karena ada perawi yang diragukan di situ. Syekh Albani juga berpegang pada pendapat Imam Az-Zahabi. Namun At-Tirmidzi mengatakan rawinya semuanya thiqah. Sebenarnya hadis ini meringkas kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah sekali waktu istri-istri Nabi Ridwanullahi alaihinna meminta dinaikkan nafkah oleh Nabi kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun marah kepada mereka. Maka Nabi SAW bersumpah atas nama Allah tidak ingin masuk untuk menggauli mereka dan bertemu dengan mereka selama sebulan. Selama sebulan. Ya. Dan ini hadisnya disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang masalah kejadian tersebut. Nabi SAW mengambil tempat sendiri, tidak mendatangi istri-istrinya, dan termasuk hadis sahih menjelaskan masalah itu adalah di hari ke-29
Nabi SAW masuk pertama kali ke rumah Aisyah. Maka Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah atas nama Allah tidak akan menggauli kami selama sebulan. Maka kata Nabi SAW, bukankah sebulan itu 29 hari? Dan hari ini sudah hari ke-29. Maka Nabi SAW pun menjelaskan di sini tentang hitungan tanggal dalam Islam mayoritasnya 29 kecuali tertutup jadi 30. Tentang masalah pengharaman madu, ini dinukil juga riwayat sebab turunnya ayat pertama dalam surah Tahrim. Ya, pada saat sebagian istri Nabi SAW merasa cemburu dengan yang lainnya, sehingga dikatakanlah bahwasanya mulut Nabi SAW bau. Padahal Nabi SAW cuma minum madu saja di rumah istri yang lain. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, hari ini aku haramkan madu. Turunlah ayat pertama surat Tahrim yang mengingatkan Nabi SAW, mengatakan, hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu. Maka itu yang disebutkan dengan pengharaman madu di sini. Lalu dikatakan, dan Nabi SAW menjadikan kafara bagi sumpah itu, artinya Nabi SAW menebus. Karena Nabi SAW sempat bersumpah atau sempat mengharamkan yang halal tadi. Secara riwayat, hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kejadian disebutkan dalam hadis terjadi. Memang ada. Dan dijelaskan dalam beberapa riwayat sebagaimana saya jelaskan tadi. Dan ini masalah bersumpah atas nama Allah tidak mau menggauli istri ada dalam syariat kita. Namanya hukum ila. Hukum ila. Kalau dilihat memang pelanggaran istri sudah sangat melampaui batas, maka seseorang boleh melakukan ila itu sendiri. Walaupun ini dianjurkan untuk dijauhi, dijadikan sekian pendidikan yang kesekian gitu ya. Kalau masih bisa diingatkan, dinasihati, ya itu bagus ya. Atau diajak negosiasi poin-poin ya. Menggunakan orang ketiga, maka itu positif. Tapi kalau langsung ila ini tidak boleh. Jangan karena emosional lalu mengatakan demi Allah mulai sekarang saya tidak akan sentuh kamu. Ini nggak boleh. Kalimat ini malah dilarang di dalam agama kita. Karena memang jangan sampai orang cuma sekedar emosional dia ucapkan, hanya itu mungkin salah persepsi su'udzon, dia tidak tahu. Misal seseorang menemukan ada istrinya, dia dalam sebuah mobil, kemudian mobil itu ada laki-laki. Lalu dia tidak kenal. Kemudian dia langsung main vonis saja kalau istrinya sudah selingkuh sama orang lain, tanpa dia tahu ada masalah apa. Mungkin itu adalah orang yang kebetulan tadinya istrinya mungkin tabrakan, kemudian dinaikkan di mobil itu, diselamatkan. Kecuali kalau dalam keadaan memang jelas orang itu sedang melakukan kemaksiatan, beda. Tapi kalau masih umum, seseorang menghakimi atau menanyakan dulu, cross check dulu, kepastiannya baru kemudian dia mengambil sebuah keputusan. Sama zihar ya, walaupun istrinya sudah sangat tua, jangan dia mengatakan kamu seperti ibu saya. Ini berat. Allah Subhanahu wa taala memvonis itu kedustaan. Karena istri tidak akan mungkin berubah menjadi ibu kita. Gitu kan? Walaupun dia niat menggunakan kalimat yang dia anggap santun supaya istrinya mengerti dia sudah tidak butuh lagi sama istrinya. Tapi ini tetap tidak boleh. Karena pada saat istri terhalangi untuk melayani biologis, dia masih boleh melayani dari sisi yang lain. Makanan, perawatan rumah, ya, perawatan anak-anak, walaupun terharamkan misalnya dari sisi biologis karena faktor umur. Jadi istri masih bisa memenuhi kebutuhan. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ya, beliau karena sudah sangat tua, maka khusus masalah biologis beliau hibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Nabi SAW tetap datang, bertemu, ngobrol, berdiskusi. Bahkan Nabi SAW membawa Ummu Salamah pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Dalam hadis yang masyhur, gitu kan? Pada saat Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk pulang ke Madinah, mencukur rambut mereka, tapi para sahabat masih berharap ada wahyu turun untuk suruh menyerang Mekah. Maka Nabi SAW lihat mereka tidak bergerak nih, para sahabat. Nabi SAW masuk ke kemah, kemudian beliau kelihatan murung, sedih. Maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, saya takut azab turun. Saya sudah perintahkan mereka cukur pulang ke Madinah, mereka masih menunggu, berharap ada perubahan hukum. Gitu. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidakkah anda mulai terlebih dahulu? Kenapa bukan anda yang cukur dulu? Kata Nabi SAW, pendapat yang bagus. Maka Nabi pun SAW keluar dari kemah, lalu menyuruh tukang cukur atau mencukur rambut beliau SAW sampai gundul. Sahabat itu lihat itu berarti sudah tidak ada harapan lagi ke Mekah. Mereka pun berlumba-lumba saling mencukur sampai saking buru-burunya dan takut nanti Allah dan Rasulnya murka. Maka ada di antara mereka yang luka kepalanya. Tapi di sini saksi bahasan adalah Ummu Salamah yang sudah sangat tua. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan
beliau uzur dalam melayani masalah biologis, tetapi ya, beliau tetap melayani Nabi SAW dari sisi yang lainnya. Jadi zihar itu dihindari, walaupun keadaan istri sudah sangat tua. Sementara kafarah harus diperhatikan. Ya, denda-denda ini harus diperhatikan, terutama bagi yang punya kemampuan. Hadis selanjutnya, hadis 928 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza madat arba'atu ashhurin wukifal muli hatta yutalliq wa la yaqau alaihi talaq hatta yutalliq." Apabila 4 bulan telah berlalu, maka orang yang melakukan ila dituntut sehingga dia mentalak, dan talak tidak jatuh sehingga dia mentalaknya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 64. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada istrinya, ya, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu misalnya, maka di sini dia harus menahan diri 4 bulan. Setelah 4 bulan harus di pemerintah setempat memberikan dia penekanan. Kamu menceraikan atau kamu kembali. Dan kalau kembali dia membayar kafarahnya. Juga dalam hadis selanjutnya, hadis 929 dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakifunal muli." Aku mendapatkan belasan orang dari sahabat Rasulullah SAW semuanya menahan suami yang melakukan ila. Hadis ini diriwayatkan oleh Syafi'i, Imam Syafi'i di jilid 2 halaman 442. Dan ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya mereka kalau sudah terlanjur mengucapkan demi Allah saya tidak akan menggauli kamu, maka pengucap ini namanya muli. Dia diberdirikan lalu dipastikan untuk mengucapkan kalimat cerai di masa 4 bulan. Atau sudah lewat 4 bulan. Kalau dia mau kembali maka tentu saja dia membayar dendahnya. Selanjutnya adalah hadis 930 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana ila'ul jahiliyyati sanata was sanatain, fawaqqatallahu arba'ata ashhur, fa in kana aqalla min arba'ati ashhur falaysa bi'ila." Dahulu ila jahiliyah berlangsung 1 dan 2 tahun. Lalu Allah membatasinya menjadi 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan maka bukan ila. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di jilid 7 halaman 381. Jadi di zaman jahiliyah orang kalau ucapkan demi Allah saya tidak akan gauli istrimu, maka dia ditahan tidak boleh selama 1 tahun atau 2 tahun untuk kumpul lagi sama istrinya. Gitu kan. Sampai nanti setelah 2 tahun baru ditentukan. Tapi kalau dalam Islam tidak, 4 bulan maksimal, maka sudah harus ada penentuan apakah rumah tangga itu dikembalikan atau rumah tangga itu dipisahkan. Hadis selanjutnya 931 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan dhahara min imra'atihi thumma waqa'a 'alaiha fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffir. Qala fala taqrabha hatta taf'al ma amaraka Allah. Bahwasanya seorang laki-laki melakukan zihar. Kalau zihar tadi dia bilang kau seperti ibuku. Beda dengan ila. Kalau ila tadi dia mengatakan demi Allah saya tidak akan menggaulimu. Bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW melakukan zihar terhadap istrinya. Kemudian dia menggaulinya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sungguhnya aku telah menggaulinya sebelum membayar kafarah. Beliau SAW menjawab, jangan kamu mendekatinya sehingga kamu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 yang disahihkan oleh Tirmidzi dan An-Nasai, menguatkan hadis ini bahwa ia adalah hadis yang mursal. Hadis ini riwayat Abu Dawud jilid 2 halaman 268, An-Nasai jilid 6 halaman 167, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 503 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 666. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya seseorang langsung menggauli istrinya setelah kalimat zihar. Dia mengatakan misalnya, kamu sudah seperti ibu saya. Kalimat ini sudah cukup untuk membuat dia membayar denda dulu. Ya, kalau dia mau bertaubat, dia mau tarik kembali kalimatnya dengan bebasin budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberikan 60 orang miskin makan. Karena Allah SWT mengatakan, min qabli ayyatamassa. Tadi dalam surah Al-Mujadilah. Sebelum mereka ya, bergaul. Maka sahabat ini rupanya dia ucapkan kamu seperti ibu saya. Ternyata hari itu juga dia gauli lagi istrinya. Maka Nabi SAW melarang dia sampai dia membayar denda dulu, baru dia boleh menggauli istrinya.
Dalam riwayat Al-Bazzar dari jalan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menambahkan di dalamnya, kafir wala ta'ud. Bayarlah kafara dulu dan jangan kamu mengulanginya. Jadi yang maksudnya di sini adalah kalau kau mau menggauli lagi istrimu setelah kau ucapkan kamu seperti ibu saya, itu dia harus membayar denda dulu baru bisa menggaulinya. Dan ini sudah kita bacakan tadi surah Al-Mujadilahnya. Kemudian hadis 932 dan ini hadis terakhir dalam bab kita yang ke-9. Dari Salamah bin Sakhar radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhala Ramadan fa khiftu an usiba imra'ati fa dhahartu minha fankashafa li minha syai'un lailatan fa waqa'tu 'alayha fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrir raqabah fa qultu ma amlik illa raqabati qala fasum syahrayn mutatabi'ain qultu wa hal asabtu alladhi asabtu illa min as-siyam qala at'im araqan min tamrin sittina miskina. Bulan Ramadan telah tiba, kata sahabat yang mulia ini, Salamah bin Sakhar. Lalu aku khawatir tidak mampu menahan diriku dari istriku, maka aku pun menziharnya. Suatu malam ada sesuatu yang tersingkap dari tubuhnya, maka aku pun menggaulinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bebaskanlah seorang hamba sahaya. Lalu aku berkata, aku tidak mempunyai kecuali leherku sendiri. Ya, artinya aku tidak punya budak. Ya, diriku pun sudah bebas, gak mungkin aku bebaskan diriku. Maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Lalu aku katakan, tidaklah yang menimpaku ini melainkan karena puasa. Lalu bagaimana mungkin aku dapat menjalankannya? Artinya tadinya aku zihar istriku ini justru karena puasa Ramadan. Jadi inisiatif sahabat ini, daripada saya nanti menggauli istri saya batal puasa Ramadan, saya zihar saja. Saya anggap seperti ibu saya. Ya kan gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh, tidak ada hubungannya. Maksudnya dia bersabar saja, ya. Dia bersabar, atau mungkin dia meninggalkan rumah kalau dia merasa syahwatnya sangat besar sehingga bisa membatalkan puasanya, dia tinggalkan saja. Kalaupun sampai terjadi, dia taubat nasuha dan membayar kafarahnya gitu kan. Tapi rupanya dia mengambil inisiatif mendhihar, mengatakan kau seperti ibu saya. Supaya kalimat ini bisa menahan dia tidak menggauli istrinya. Rupanya, ya, satu malam dia lagi tidur, tersingkap sesuatu dari tubuh istrinya, dia tertarik, dia gauli. Dia belum membayar denda, karena kalau untuk menggauli istri yang sudah dizihar, dikatakan kau seperti ibuku, harus bebasin budak, ya, memberikan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan 60 orang miskin makanan. Maka Nabi SAW bilang, waktu orang ini datang bertanya, ya Rasulullah, saya sudah gauli istri saya sudah zihar dia tapi belum bayar kafarah. Kata Nabi SAW, bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya ya Rasulullah. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, ya Rasulullah, yang buat saya lakukan ini justru karena puasa. Apalagi sekarang saya harus puasa 2 bulan berturut-turut, itu lebih berat lagi. Kalau begitu kata Nabi SAW, berilah makan 1 arak kurma kepada 60 orang miskin. Di situ ada footnote yang dimaksud dengan 1 arak itu artinya 1 keranjang. Ya. 1 keranjang mencakup kurang lebih 50 sa' yang cukup memberikan makan 60 orang miskin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam 4 kecuali An-Nasai serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Disebutkan oleh Imam Ahmad jilid 4 halaman 37, Abu Daud jilid 2 halaman 265, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 503, Ibnu Majah jilid 1 halaman 665 dan Ibnu Khuzaimah jilid 4 halaman 73. Ya. Ini bahasan tentang masalah rujuk ila zihar dan kafara-kafaranya. Kita akan masuk insyaAllah dan kita bahas sampai di sini bahasannya sampai di bab 10 ini. Baru kita buka pertanyaan tentang masalah li'an. Ya, tentang masalah li'an. Jadi saya ulangi kembali, kalau ila tadi sudah kita bahas adalah seseorang yang berkata pada istrinya, demi Allah saya tidak akan gauli kamu. Maka ini dia harus tebus ya sumpah dia supaya dia bisa kembali kumpul dengan istrinya. Gitu kan. Dan ini harus selama 4 bulan dia tidak boleh mendekatinya sampai nanti hakim memberikannya dan mengambil keputusan dia ceraikan atau tidak. Kemudian kalau zihar, seseorang berkata ya, kepada istrinya kau seperti ibuku. Makanya juga sudah kita jelaskan kalau ini denda, dia tidak boleh kembali gauli istrinya sampai dia bayar dendanya. Dendanya bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Sekarang yang bab 10 masalah li'an. Dan li'an ini ada footnote nomor 1725. Li'an adalah solusi ketika seorang suami ingin mengadukan istrinya yang berzina ke pengadilan. Namun dia tidak memiliki saksi selain dirinya sendiri. Caranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim wal ladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu an la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi sebenarnya sebelum saya baca terjemahan, li'an ini saling melaknat ya. Kalau misalnya ada orang berzina, umumnya untuk dihukum orang itu kita harus mendatangkan 4 orang saksi, menyaksikan di tempat yang sama, orang yang sama ya. Maka ini akan dihakimi pezina tersebut dengan rajam kalau ada saksinya atau dia sendiri memberikan kesaksian buat dirinya. Sekarang bagaimana kalau suami istri? Naudzubillah. Orang temukan pasangannya selingkuh. Dia nggak ada saksi. Dia pulang rumah malam-malam dia temukan istrinya atau suaminya lagi sama pasangan lain. Bagaimana caranya? Nggak ada saksi. Maka caranya li'an. Nah Allah jelaskan sini. Cara li'an itu adalah kata Allah dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguhnya dia termasuk orang yang benar. Dia bilang demi Allah memang dia selingkuh, demi Allah memang dia selingkuh sampai 4 kali. Dia bersumpah si suami yang menuduh ini. Dan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan menimpahnya, akan menimpa orang yang bersumpah tadi. Kalau dia termasuk orang yang berdusta. Kalau cuma dia gosipin istrinya, maka yang kelima sumpahnya dia adalah dia sendiri kena naudzubillah laknatnya Allah. Dan istri terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali juga atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Sekarang istri yang dituduh mengatakan demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong 4 kali. Dan yang kelima sumpahnya bahwasanya kemurkaan Allah akan menimpa si istri jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Ya. Dan ini perlu digarisbawahi ya, ini jangan dianggap main-main, nggak boleh jadikan mainan. Jadi ini yang ada dalam Islam. Kalau sumpah pocong itu tidak ada. Ya. Orang dipakaikan baju pocong, kain kafan, suruh bacain surah ini, surah itu tidak ada dalam Islam. Tapi yang ada adalah li'an ini. Orang datang kepada hakim, suami yang menuduh bersumpah 4 kali. Kalau dia benar, kalau istrinya betul-betul selingkuh dan dia benar, yang kelima dia dikena murkahnya laknatnya Allah, istri membela diri dengan 4 kali sumpah kalau suaminya bohong, yang kelima dia akan dimurkahi oleh Allah, maka ini sudah cukup. Tapi masalahnya, kalau terjadi li'an teman-teman, akan dipisahkan langsung dan tidak boleh lagi rujuk sama sekali. Makanya tidak boleh main-main sama li'an ini. Dan kita dalam Islam tidak perlu sengaja mencari-cari kesalahan pasangan kita. Tidak boleh bermata-matahi, wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Dalam hadis Nabi SAW juga, wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tutupi aib dia, ya sudah, kita tidak perlu tahu. Ya, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sengaja kita membongkar-bongkar, mencari tahu, akhirnya jadi masalah. Ya. Tapi kalau sampai terjadi, seseorang mau hukum pasangannya karena betul-betul terjadi, maka dia boleh melakukan li'an tadi. Hadis pertama dalam masalah ini adalah hadis nomor 933 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'ala fulan faqala ya Rasulullah ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha kaifa yasna in takallama bi amrin 'azim wa in sakata la mithli dhalik falam yujibhu falamma kana ba'da dhalik atahu faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi." فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 halaman 1131. Jadi ini kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW ya. Pernah ada suami istri saling li'an. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Ada seorang laki-laki atau fulan bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat anda seandainya salah seorang dari kami mendapati istrinya melakukan perbuatan keji? Bagaimana dia bertindak? Oleh dapat istrinya selingkuh, apa yang harus dia lakukan? Jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan perkara yang besar. Artinya kalau dia sampai ungkapkan, malu. Istri saya selingkuh misalnya, malu. Ya. Dan kalau dia diam, maka dia diam di atas perkara seperti itu. Maksudnya tidak mungkin, jiwanya akan gejolak. Ya. Maka beliau SAW tidak menjawabnya. Selang beberapa waktu, laki-laki itu mendatangi beliau atau Nabi SAW seraya berkata lagi, sungguhnya yang aku tanyakan kepada anda telah menimpahku. Ternyata orang ini waktu bertanya, istrinya tidak terjadi apa-apa. Sekarang malah dia curiga sama istrinya. Maka akhirnya dia bilang, terjadi padaku ya Rasulullah. Lalu Allah SWT menurunkan beberapa ayat dalam surah An-Nur. Tadi yang kita bacakan ya. Surah An-Nur tadi sudah kita bacakan, ada di footnote di halaman 597 itu. An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Maka Allah pun kata Abdullah bin Umar menurunkan ayat di surah An-Nur. Lalu beliau Nabi SAW membacakannya kepada orang itu. Beliau menasihatinya dan mengingatkannya. Serta memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maka orang itu berkata, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak berdusta tentang istriku. Kemudian beliau SAW memanggil istrinya lalu menasihatinya. Hati-hati. Ya, ini suami menuduh kau berselingkuh nih. Dia sudah bersumpah 4 kali atas nama Allah kalau dia benar. Dan laknat Allah akan turun kepada dia kalau dia bohong. Ya, kalau kau salah mengakulah. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Ternyata perempuan ini juga mengatakan, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya dia telah berdusta. Enggak, saya enggak selingkuh. Dia bohong nih orang. Lalu beliau pun memulai dengan suaminya. Kalau gitu barulah Nabi SAW mengatakan pada suaminya, sekarang kau sumpah 4 kali. Sumpahlah dia 4 kali, kalau dia benar, yang kelima laknat Allah akan datang kepada dia. Lalu Nabi SAW melanjutkan pada istrinya, mengatakan kau sumpah sekarang 4 kali, bebaskan dirimu. Ya, dia bersumpah demi Allah, dia bohong 4 kali, lalu yang kelima Allah murka pada dia kalau si suaminya yang benar. Kemudian Nabi SAW memisahkan di antara keduanya. Ya, dalam riwayat yang dikatakan dipisahkan tanpa berkumpul lagi. Bahkan si suami sempat mengatakan, ya Rasulullah bagaimana dengan mahar yang pernah saya kasih? Kata Nabi SAW, mahar telah terlunaskan dengan kemaluannya yang sudah kamu nikmati selama ini. Maka tidak ada lagi pengembalian mahar di sini. Ya. Kemudian selanjutnya hadis 934 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah SAW qala lil mutala'inain, hisabukuma 'ala Allah, ahadukuma kadhib, la sabila laka 'alaiha. Qala ya Rasulullah mali, faqala in kunta sadaqta 'alaiha fahuwa bimastahlalta min farjiha, wa in kunta kadzabta 'alaiha fadzaka ab'adu laka minha. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 71 dan Imam Muslim jilid 2 halaman 1132. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kedua tadi suami istri. Ini berhubungan dengan hadis sebelumnya. Yang saling li'an, saling melaknat satu sama yang lain. Hisab kalian berdua kembali kepada Allah. Saya sudah jalankan kata Nabi SAW tugas saya. Sekarang yang akan menghisab kalian adalah Allah. Pasti salah seorang dari kalian berdusta. Tidak mungkin dua-duanya benar. Suami nuduh istrinya dengan bersumpah, istri juga membela dirinya dengan bersumpah. Ini tidak mungkin, pasti ada yang bohong. Seorang dari kalian berdusta, tidak ada peluang untukmu kembali kepadanya. Kata Nabi SAW pada suaminya, kau tidak bisa rujuk lagi sama perempuan ini. Sudah selesai. Maka suaminya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku? Mahar yang pernah aku kasih. Maka beliau SAW mengatakan, jika kau benar atasnya, artinya kau benar, maka hartamu itu sebagai pengganti kemaluannya yang telah kamu halalkan. Maharmu sudah kau pakai untuk kau nikmati kemaluannya. Tidak boleh kamu minta. Dan jika kamu dusta, kamu yang salah, istrimu benar, kau cuma tuduh-tuduh saja sembarangan, maka hartamu itu lebih jauh kepadamu darinya. Dan tidak boleh kau ambil sama sekali. Kau sudah tuduh orang, gitu kan? Maka tidak boleh. Di dalam hadis yang serupa atau mirip ya, nomor 935 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, absiruha fa in ja'at bihi abyada sabitan fahuwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhala ja'dan fahuwa lilladhi ramaha bihi. Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak dengan kulit putih berambut lurus, maka anak itu milik suaminya. Jika dia melahirkan anak yang bermata hitam seperti memakai celak dan berambut keriting, maka anak itu milik laki-laki yang dituduhkan berselingkuh dengannya. Hadis ini riwayat Bukhari
dan Muslim. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Dikatakan, maaf, di sini dikatakan hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 2 halaman 1134 dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini tidak ditemukan dalam Sahih Bukhari. Berarti hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga terjadi, ya jadi ternyata kembali kepada kejadian tadi suami istri yang saling melaknat, rupanya perempuan ini hamil dan suaminya menganggap, ya bukan melihat dia berzina, tapi mengatakan ini selingkuh gara-gara anaknya hamil. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, perhatikan baik-baik, kebetulan suaminya rambutnya lurus, kulitnya putih. Dan suaminya mengatakan dia selingkuh sama laki-laki ini. Laki-laki itu kebetulan kulit hitam dan rambutnya keriting. Maka kata Nabi SAW, lihat nanti anaknya perempuan ini. Kalau lahir anaknya putih, rambutnya lurus, berarti anak suaminya. Berarti suaminya keliru. Tapi kalau lahirnya berkulit hitam, matanya seperti bercelak, artinya warnanya hitam, maka berarti dia adalah anak selingkuhannya. Hadis 936 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW amara rajulan an yada'a yadahu indal khamisati ala fi wa qala innaha mujibah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh laki-laki tadi yang melaknat itu, kan dia bilang, demi Allah saya benar dia selingkuh, demi Allah saya benar dia selingkuh. 4 kali dia sumpah kalau istrinya selingkuh. Yang kelima dia bilang laknat Allah kepada dia, pengucap ini, kalau seandainya dia bohong. Nah waktu dia mau ucapkan yang kelima, laki-laki tadi, ini hadisnya berurutan semua ya, masih kisah satu kisah tapi beda nomor saja. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki agar meletakkan tangannya di mulut orang itu. Jadi pada saat dia mau ucapkan laknat untuk dirinya, maka Nabi tunjuk satu laki-laki tutup mulutnya orang ini. Lalu kata Nabi SAW pada persaksian yang kelima tadi, hati-hati karena ini mewajibkannya. Artinya mujibah ini terjawab loh ini. Kau betul-betul kena laknat Allah kalau kau bohong. Maka tahan, lebih baik kau ngaku kau yang salah, kau cuma nuduh sembarangan atau betul kau benar. Karena kalau kau sudah ucapkan yang kelima, mujib. Ya, dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Abu Daud sebutkan di jilid 2 halaman 276 dan An-Nasai jilid 6 halaman 175. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kita sangat dianjurkan dalam Islam untuk merasa puas dengan pasangan kita. Ya, dan ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melihat sosok orang yang mengundang syahwatnya, maka kembalilah kepada pasangannya, pada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki orang itu. Artinya kemaluannya akan sama saja. Jadi kan, sehingga orang tidak butuh harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam agama. Tentu kalau sudah pernah terjadi, orang beristighfar kepada Allah, rahmat Allah luas. Dan itu kita tutupin aibnya. Tapi kalau tidak terjadi, maka jangan sampai membuka pintu itu. Kemudian hadis selanjutnya 937 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, fi qissatil mutala'inaini faqal atau qal falamma faraga min tala'unihima qala kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha thalathan qabla an ya'muraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah dua orang yang melakukan li'an, saling melaknat tadi suami istri, masih hubungan kisah yang awal. Beliau berkata, ketika keduanya menyelesaikan li'an, suaminya berkata, aku dusta terhadapnya. Wahai Rasulullah, jika aku tetap mempertahankannya, lalu dia mentalaknya dengan talak 3 sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 7 halaman 69 dan Imam Muslim jilid 2 halaman 1130. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya laki-laki ini memastikan, ya, kalau memang dia dalam kondisi ya benar. Karena dia mengatakan aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullah jika aku tetap mempertahankannya. Ya, dalam arti kata, kalau aku tetap mengatakan bahwasanya dia tidak selingkuh, berarti aku dusta. Artinya dia membenarkan apa yang dia lakukan. Lalu kemudian dia mentalaknya dengan talak yang 3. Maksudnya dia mengatakan memang perempuan ini sudah saya tidak mau lagi. Ini mirip dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian hadis 938 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi SAW faqala inna imra'ati la taruddu yada lamis. Qala gharribha. Qala fa akhafu an tatba'aha nafsi. Qala fastamti' biha.
bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan siapapun yang menyentuhnya. Beliau SAW menjawab, jauhi dia. Lalu dia berkata, aku khawatir diriku tidak tahan. Maka Nabi SAW mengatakan, nikmatilah dia. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Al-Bazzar. Dan ini disebutkan dalam hadis Abu Daud di 2 halaman 20 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman solusi agar tidak terjadi perselingkuhan adalah seseorang harus selalu menikmati pasangannya. Ya, dan bagaimana biologis itu jangan lewatkan hari kecuali memang ada terjadi biologis. Biasanya gersangnya hubungan biologis di rumah tangga melahirkan perselingkuhan. Ya. Jadi semestinya seseorang itu harus ya, menikmati pasangannya, kemudian menghidupkan suasana, mengejar pahala dari biologis itu. Jadi dia menjadikan sebagai sebuah rutinitasnya. Khilaf di antara ulama tentang masalah waktu orang berjima. Kira-kira yang merupakan kebutuhan seperti apa? Ada yang mengatakan minimal seminggu sekali, maksudnya Jumat. Karena ada sunnah menggabungkan mandi junub sama mandi Jumat. Ada yang mengatakan tidak. Memang terjadi setiap hari. Diambil daripada hukum poligami. Kalau orang poligami dengan 4 orang istri, maka setiap istri punya hak mabit, menginap. Berarti dia punya hak biologis. Artinya seseorang laki-laki memang melakukan biologis setiap harinya. Sama yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, lalu kemudian terulang lagi di hari kelima dengan pertama, terus begitu. Maka setiap hari berarti ada perintah untuk melakukan biologis, kecuali orang punya udzur syar'i. Dan ternyata memang ya biologis ini bagi laki-laki menutup pintu perselingkuhan dia di luar rumah, perzinahan dia, karena dengan dia sudah melampiaskan spermanya, tumpah, maka dia sudah tidak butuh lagi. Seperti orang yang kenyang tidak butuh makanan. Kalau untuk perempuan, ini akan menutupi perasaan dia kalau suaminya tidak perhatian. Ya. Jadi sebenarnya perempuan kalau berzina di luar sana, itu bukan karena dia butuh biologis. Perempuan tidak seperti laki-laki. Ya, kalau laki-laki, gejolak biologisnya sangat besar, karena Allah memang bebankan sperma pada dirinya. Jadi inti manusia ada di sperma. Dan sperma itu panas, dia memang harus keluarkan. Kalau perempuan berbeda, dia hanya menerima saja sperma itu. Makanya perempuan kalau selingkuh di luar sana, itu hanya karena masalah kasih sayang saja. Mungkin karena masalah perasaan, hanya begitu saja. Mungkin suaminya sangat kaku, tidak pernah mengucapkan kalimat sayang, rindu, tidak pernah membelainya. Dan pada saat suaminya menggaulinya, sebenarnya ditangkap oleh perempuan, itu adalah kasih sayang. Kalau laki-laki beda. Dia melampiaskan biologis bukan karena kasih sayang, tapi memang dia merasa itu kebutuhan dia. Maka 2 hal ini yang harus difahami. Oleh karena itu memang si suami melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan dia supaya dia tidak selingkuh di luar sana. Dan si istri akan dia berikan perasaan nyaman bahwasanya dia diperhatikan oleh suaminya. Ini betul-betul menutup pintu perselingkuhan dalam rumah tangga. Makanya Nabi SAW bilang kepada laki-laki ini. Bayangkan bahasa laki-laki ini cukup, tanda kutip di sini terbuka sekali ya. Ya Rasulullah, istri saya tidak tolak jamahan laki-laki. Ya. Ada yang memaknakan hadis ini adalah dia kalau diajak sama laki-laki jalan dia iya. Ada yang juga mengatakan dia selingkuh, berzina, gitu kan? Lalu Nabi SAW bilang jauhi, tinggalkan saja, ceraikan kalau gitu. Dia bilang tidak bisa ya Rasulullah, saya mencintainya, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Kata Nabi SAW nikmati dia kalau begitu. Artinya di sini perintah Nabi SAW nikmati, kata para ulama adalah gauli dia sampai dia merasa memang kasih sayangmu ada pada dia, kebutuhanmu juga terpenuhi, maka tidak akan terjadi itu lagi. Itu maknanya. Dalam riwayat An-Nasai dari jalur yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan lafaz qala talliqha qala la asbir anha qala fa amsikha. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau Nabi SAW mengatakan talik dia atau ceraikan dia. Talaklah dia. Ya karena dia tidak tolak tangan laki-laki. Supel sekali, semua laki-laki diajak ngobrol, diajak jalan segala macam. Maka Nabi SAW bilang ceraikan. Dia layak jadi istri. Tapi kata suaminya, aku tidak mampu berpisah darinya. Artinya aku pun selalu ingat nanti sama dia. Malah nanti lebih jengkel pada saat dia sama laki-laki lain segala macam. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankanlah dia. Dan ini diriwayatkan An-Nasai di jilid 6, halaman 67, halaman 169, halaman 170. Dan sudah saya jelaskan tadi teman-teman, berarti perempuan ini membutuhkan kasih sayang. Ya. Dia bukan membutuhkan biologisnya. Makanya kadang-kadang subhanallah godaan-godaan kalau bagi perempuan hanya karena kata-kata. Ya. Misalnya dia mengatakan sayang, mengatakan cinta dari laki-laki, hidung belanglah kalimat-kalimat yang berbahaya. Mungkin karena suaminya sibuk, ini perempuan tidak biasa ucapkan kalimat itu. Sehingga akhirnya dia tergoda.
Kalau bagi laki-laki berbeda. Kapan biologisnya di rumah memang tidak terpenuhi, maka dia melakukan itu di luar karena pelampiasan kebutuhan. Makanya di sini kedua belah pihak harus memahami tentang kondisi dari pasangan dan hikmah-hikmah syar'i dari masalah melaksanakan biologis itu sendiri. Selanjutnya adalah hadis nomor 939 ya. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul hina nazalat ayatul mutala'inain ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa lan yudkhilaha Allahu jannatah wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilai ihtajaba Allahu an wa fadahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat tentang dua orang yang melakukan li'an turun. Ya, tadi yang sudah disebutkan dalam surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Wanita manapun yang memasukkan kepada satu kaum orang yang bukan dari mereka, maka dia tidak akan mendapatkan suatu penjagaan dari Allah dan dia tidak akan memasukkannya ke dalam surganya. Artinya siapapun perempuan sudah tahu tidak boleh selingkuh, tetap dia selingkuh, maka dia akan lepas dari penjagaannya Allah dan dia tidak akan masuk surga selama belum taubat. Dan laki-laki manapun yang mengingkari anaknya, sementara dia melihat kepadanya, niscaya Allah akan menutup dirinya Allah darinya dan membongkar aibnya di depan orang-orang terdahulu dan akan datang. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan hadis ini riwayatkan Abu Dawud jilid 2 halaman 279, An-Nasai jilid 6 halaman 179, dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 916, Ibnu Hibban nomor 9 atau jilid 9 halaman 419. Jadi umumnya kalau terjadi perselingkuhan atau kecurigaan pada pasangan, itu biasanya si perempuan ini hanya karena tertarik dengan kata-kata tadi, sentuh perasaan. Kalau dia berani buka hubungan dengan laki-laki lain sementara dia sudah punya suami, berarti kalau dia tidak taubat, dia diharamkan masuk ke dalam surga. Dan Allah tidak memberikan lagi jaminan buat dia. Apa jaminannya Allah di sini? Kalau perempuan belum menikah, ayahnya, walinya wajib membiayainya sampai dia menikah. Kalau dia sudah menikah, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala suaminya disuruh berikan nafkah. Kalau dia selingkuh sementara dia sudah punya suami dan tidak taubat, maka Allah angkat itu. Bisa saja suaminya, ayahnya semua tidak peduli lagi dengan dia, dan kasus yang lain adalah Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, kalau ada laki-laki dia curiga sama istrinya, hanya curiga, bukan sebuah kepastian, sampai-sampai dia menolak anak itu. Dia mengatakan itu bukan anak saya. Padahal itu sebenarnya anaknya. Dia tahu itu anaknya, cuman dia ragu saja, dia bimbang. Maka ini malah Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya depan seluruh makhluk yang terdahulu dan yang akan datang. Maksudnya umat-umat sebelum kita dan umat setelah kita, kalau orang ini telah berdusta. Itu adalah sperma dia, anaknya. Gitu kan? Hadis 940 dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man aqarra bi waladihi tarfata ainin falaysa lahu an yanfiyah." Barang siapa yang mengakui anaknya sekejap mata, maka dia tidak berhak mengingkarinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi di jilid 7 halaman 411 dan 412. Ya. Artinya kalau orang sudah tahu ini adalah anak dia, ini istrinya, dia menggaulinya, dan dia tahu pada saat masa subur dia menggauli istri, tidak usah dia curiga. Oleh karena itu teman-teman rumah tangga, semua hadis ini juga menyimpulkan sebuah poin dalam rumah tangga, tidak boleh kita mulai dengan kecurigaan. Ya. Percaya sama pasangan, udah. Tawakal Allah. Dan kita harus yakin teman-teman, selama kita jaga hubungan sama Allah, Allah jaga pasangan kita. Kita jangan habiskan waktu untuk mengurus semuanya, gitu kan. Kalau kelihatan depan mata kesalahan kita ingatkan, kalau kebenaran kita dukung. Ya, selebihnya kita percaya. Jangan hidup dalam kondisi was-was. Karena was-was ini akan mengganggu kita. Hanya penuh dengan kecurigaan. Tidak tenang, istri di rumah lagi sama siapa, keluar sama siapa. Dan ini juga ya supaya tidak terjadi, asas dalam Islam menyuruh wanita mencari istri yang salihah, beragama, mencari suami yang saleh. Ini juga akan sangat membantu tidak terjadinya perselingkuhan tadi. Ya. Karena dengan agama mereka akan terkontrol. Sampai kata Nabi SAW kepada para laki-laki, wanita berbudak berkulit hitam yang kharma, tidak ada pemisah hidungnya, itu budak beriman lebih baik. Walaupun dibandingkan dengan wanita cantik tapi tidak beriman. Jangan cuma teman-teman lihat rambutnya terhelai dengan indah, mungkin penampilannya, pakaiannya ketat di pinggir jalan atau di mall. Ini jangan jadikan patokan. Gitu kan.
Selama dia berani memamer di depan umum, maka berarti dia juga bisa berhubungan di depan umum sama orang-orang lain. Tapi kita mencari wanita yang berhijab, syar'i yang benar, maka itu akan menjaga diri. Dia juga malu dengan pakaiannya sendiri. Sebagaimana juga akhwat kita harus mencari laki-laki yang beriman, yang tahu, dia takut dengan Allah. Dia safar, dia lagi sendirian, dia takut sama Allah SWT. Ya. Hadis yang terakhir dalam bab kita adalah hadis 941. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna imraati waladat gulaman aswad qala hal laka min ibil qala na'am qala fama alwanuha qala humrun qala hal fiha min awraq qala na'am qala fa anna dhalik qala la'allahu naza'ahu irq qala fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irq. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan bayi berkulit hitam. Maksudnya dia putih, istrinya putih, kok bayinya kulit hitam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kau punya unta? Dia menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa warnanya untamu itu? Dia menjawab, merah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah ada yang berwarna abu-abu? Dia menjawab, ada. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, dari mana itu? Kenapa ada perbedaan antara unta-untamu? Dia menjawab, mungkin asal nasabnya atau nenek moyangnya unta itu. Ya, melepaskan gennya, maksudnya memang ini yang abu-abu ya abu-abu, yang coklat ya coklat, yang merah ya merah. Maka Nabi SAW mengatakan mungkin anakmu juga dilepaskan oleh asal nasabnya. Di dalam riwayat Imam Muslim, wa huwa yu'arridu bi an yanfiya wa qala fi akhirih wa lam yurakhis lahu fil intifa'i min. Dia mengucapkan itu untuk menyindir karena dia ingin mengingkarinya. Di akhirnya perawi mengatakan maka Nabi SAW tidak membolehkannya untuk mengingkarinya. Hadis riwayat Muslim di jilid 2 halaman 1137. Artinya teman-teman, hadis yang terakhir yang kita bahas di nomor 941, kita nggak boleh curiga. Kalau cuma was-was curiga jangan. Tepis semuanya itu. Subhanallah, hadis ini mulia sekali ya. Saya mengetahui seseorang yang saya kenal secara pribadi, pernah ada kasus terjadi. Dia menikah, kemudian dia curiga sama istrinya, dianggap istrinya ini bergaul bebas. Dia sempat konsultasi sama saya. Lalu dia mengatakan, istri saya ini hamil sekarang, punya anak. Saya tidak percaya kalau ini anak saya. Saya bilang, ya akhi, bertakwa kepada Allah. Ini kan istri antum. Yang jelas orang tahu semua antum adalah suaminya. Kok bisa? Dia bilang, pokoknya saya curiga sama dia. Saya harus periksa DNA segala macam lah untuk memastikan ini anak saya. Saya sudah ingatkan berapa kali tidak mau dengar. Datang ke rumah sakit ini was-was, tidak percaya. Ternyata DNA dia sama. Kemudian dia sampai berangkat ke Thailand, sampai berangkat ke beberapa negara. Setelah betul-betul dia berangkat beberapa kali, dia tes baru dia percaya. Subhanallah. Tapi di sini, apa yang Nabi SAW gambarkan dalam hadis ini, supaya seseorang muslim jangan ragu, selama dia satu suami, dia nggak lihat dengan mata kepala, berarti itu adalah anaknya. Nggak boleh dia ragu. Karena kalau dia ragu, maka muncullah sifat was-was tadi ini. Ya, muncullah sifat was-was tadi. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan ini insya Allah kita akan jawab pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.